Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id, dan di video kali ini yang akan kita bahas ini cukup menarik, yaitu laptop dari Acer dengan seri Nitro 5. Sebelumnya gue udah sempat review juga mengenai laptop dari Acer Nitro 5 ini, tapi ini versi terbarunya, alias ada sedikit refresh pada bagian desain dan juga tentu spesifikasinya. Hal yang paling menarik dari laptop ini adalah soal harganya, karena laptop ini harganya cuma 17,5 juta rupiah aja. Tapi kira-kira dengan 17,5 juta itu apa aja yang kita dapetin sih sebenarnya, sehingga gue berani bilang kalau laptop ini tuh kemurahan. Oke, pertama sebelum kita masuk ke spesifikasinya, gue akan jelasin bagian sedikit refresh yang dilakukan oleh Acer mengenai desain dari Nitro 5. Untuk kali ini gue seneng banget karena logo Predator pada bagian cover bodinya ini sekarang bukan kayak stiker ala-ala yang kadang bisa terkelupas, tapi sekarang itu udah pakai stiker yang 3D. Ya meskipun ini masih tetap stiker sih, karena sebenarnya Nitro 5 itu memang seharusnya nggak ada logo Predator, itu akan terlihat lebih keren. Dan di sini juga ada aksen-aksen gimmick dari desainnya, dimana sekarang ini desainnya itu bodinya terlihat seperti karbon tapi bukan. Ini bagian bodinya dia bahannya dari plastik, dan itu plastik yang bertekstur sehingga kalau dilihat secara kasat mata itu terlihat seperti karbon. Tapi ada juga aksen-aksen yang menyerupai karbon di bagian dalamnya, terutama bagian di sisi-sisi dekat keyboardnya. Jadi itulah bagian yang memang sedikit diubah sama Acer untuk Nitro 5 sehingga terlihat lebih menarik lagi. Untuk ukuran dimensinya sendiri ini masih tetap dengan gaya Nitro 5 yang sebelumnya, yang ukurannya memang cukup besar, bulky, dan juga sedikit berat. Tapi nggak menjadi deal breaker karena balik lagi ini laptop harganya 17,5 juta rupiah. Oke, kita langsung masuk ke I/O port dengan harga 17,5 juta rupiah. Di sini memang kita belum mendapatkan port yang begitu kencang bisa dibilang. Meskipun sebenarnya udah terbilang lengkap, bahkan sampai ada USB Type-C juga. Tapi untuk Type A-nya itu masih ada USB 2.0 yang mendominasi, di mana USB 2.0 di sini masih ada dua, sementara USB 3.0-nya cuma satu aja. Lalu kalau kita bicarain soal keyboard dan juga touchpad-nya, keyboardnya ini ya bisa dibilang biasa-biasa aja, dan jujur gua masih kurang begitu suka sama touchpad dari Nitro 5 ini. Untuk keyboardnya ini masih enak-enak aja buat gua, tapi touchpadnya ini menurut gua kurang enak karena jadi agak-agak keset dan kliknya cukup berat. Menariknya lagi adalah Nitro 5 dengan harga 17,5 juta ini memiliki layar 15,6 inch dengan resolusi Full HD dan panelnya IPS. Jarang banget ditemuin harga 17,5 juta dikasih layar IPS. Ya meskipun saturasi warnanya dan juga akurasi warnanya ini belum sebegitu dewanya, seenggaknya dengan panel IPS ini viewing angle-nya itu jadi benar-benar rapih, baik dilihat dari kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Intinya view angle itu cukup baik, akan tetapi soal akurasi warna memang masih sedikit kurang. Sebagai laptop yang punya desain yang bisa dibilang belum kekinian kayak sekarang yang bezelnya tipis-tipis, tentu Nitro 5 ini juga masih memiliki bezel yang cukup tebal. Jadi buat kalian yang ngerasa pingin bezelnya yang tipis-tipis, ya tentu ini bukan laptop yang cocok untuk kalian. Seenggaknya ada poin paling menarik dengan harga 17,5 juta ini daripada desainnya, yaitu soal spesifikasi. Soal spesifikasi ini adalah hal yang paling menarik menurut gue dari harga 17,5 juta rupiah, karena Nitro 5 ini menggunakan Core i7 8750H dan GPU-nya ini GTX 1060 6GB dengan RAM 8GB DDR4 2666 MHz. Dan di sini memang kita belum mendapatkan SSD, masih menggunakan harddisk 1 TB 7200 RPM tapinya. Dan satu lagi yang paling menarik adalah dari harga 17,5 juta rupiah, itu juga kita udah mendapatkan Windows 10 original. Ya mungkin kalian berpikir dengan harga 17,5 juta rupiah, ya bang tapi kok belum dapat SSD sih? Oke, dengan harga 17,5 juta rupiah memang belum dapat SSD, dan kita udah mendapatkan GTX 1060. Tapi meskipun kita beli SSD lagi untuk ditambahin, karena laptop ini mendukung PCI Express x4 untuk NVMe-nya, untuk M.2-nya, itu paling kita hanya perlu nambah sekitar 1 juta lagi untuk SSD 120GB atau 128GB.
dan itu harganya masih 18,5 juta rupiah, yang dimana tetap masih di bawah 20 juta rupiah. Itu adalah poin paling menarik soal spesifikasinya. Lalu kita akan bahas mengenai speakernya. Speakernya nggak canggih-canggih banget, tapi suaranya cukup clear. Nggak begitu keras, bassnya juga nggak begitu nendang, tapi nggak cempreng. Jadi kalian dengar aja seperti ini. Lalu kita akan bahas mengenai opsi upgrade-nya. Tadi gue udah sempat singgung bahwa laptop ini mendukung NVMe PCIe x 4. Jadi memang kalian di sini bisa mengupgrade SSD baik itu menggunakan SSD M.2 SATA ataupun M.2 PCIe atau NVMe sampai yang kali 4. Alias yang paling kenceng bisa dimasukin di sini SSD-nya. Mengenai opsi upgrade-nya sendiri, Nitro 5 diberikan 2 instant backdoor untuk upgrade memori RAM dan juga upgrade hard disk. Akan tetapi sayangnya untuk mengupgrade SSD M.2 itu kalian perlu bongkar cover bagian bawahnya lagi, dan itu ada stiker garansinya. Ya ini Acer dari kemarin juga masih kayak begini. Sebaiknya sih dihilangin aja lah stiker itu menurut gua, karena pastinya inceran laptop ini kayaknya rata-rata akan ditambahin SSD lagi. Setelah opsi upgrade, gua akan bicarain langsung soal performance-nya mulai dari sistem pendinginnya terlebih dahulu. Sistem pendinginnya ini dia punya fitur yang namanya Cool Boost yang bisa kalian aktifkan pada software bernama NitroSense. Untuk sistem pendinginnya sendiri, gue tes menggunakan fan speed auto dengan fitur Cool Boost dinyalakan. Nah, dengan setting seperti ini, itu noise-nya saat load memang nggak sebegitu bisingnya. Jadi, ini termasuk kategori laptop yang fan-nya itu nggak berisik. Mengenai performance dari pendinginnya sendiri, untuk suhu CPU ini memang adem banget, maksimum itu cuma sampai 71 derajat Celcius. Tapi dengan catatan, CPU pada laptop ini itu diberikan power limit ya. Jadi prosesor dari Core i7 8750H-nya itu memang nggak bekerja sampai kenceng sekenceng-kencengnya. Dan untuk suhu GPU-nya sendiri ini memang lebih panas. Suhunya bisa mencapai angka 80 derajat Celcius. Ada sedikit throttle untuk boost clock dari GTX 1060-nya, akan tetapi saat dibawa game itu nggak begitu terasa. Langsung kita masuk ke performance CPU-nya di Cinebench R15. Buat tes di sini kayak biasa loop 20 kali. Dengan Core i7 8750H yang memang diberikan limitasi, performance-nya cukup konsisten berada di angka 1000-an untuk Cinebench R15. Dan kalau kita ngecek clock speed-nya, itu memang clock speed-nya jarang sekali menyentuh 4 GHz. Rata-rata itu dia ada di angka sekitar 2,8 sampai 2,9 GHz untuk all-core-nya. Ya kadang-kadang kalau misalkan ambiennya dingin, pasti akan bisa berjalan di 3 GHz untuk all core. Jadi sebenarnya urusan CPU yang di limit atau yang nggak di limit ini sebenarnya dua-duanya sah-sah aja dan nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena mungkin akan ada beberapa orang yang mengincar laptop yang memang ya udah gue maunya adem aja tapi nggak mau kenceng-kenceng banget, atau tipikal orang yang memang mengincar performance sampai maksimal. Jadi itu kembali ke kalian pribadi masing-masing, apakah dengan performance segini CPU-nya udah cukup atau belum. Tapi menurut gua dengan harga 17,5 juta rupiah, di limit atau enggak buat gua nggak masalah, karena di sini GPU-nya udah GTX 1060 gitu. Siapa lagi lawannya yang bisa ngebanting si Nitro 5 ini dengan harga yang sama ya. Nah, kita langsung masuk ke performance sintetik untuk gaming, yaitu 3D Mark Firestrike. Di 3D Mark Firestrike itu skornya mirip-mirip sama tipikal sistem dengan GTX 1060 yang lainnya, akan tetapi tentu memiliki skor yang sedikit lebih rendah. Ya memang dikarenakan ini adalah faktor CPU yang terlimit tadi dan juga suhu GPU yang memang cukup tinggi saat di load bersamaan dengan CPU, sehingga boost clock-nya terkadang sedikit lebih rendah. Itu juga menurut gua bukan jadi deal breaker, karena serendah-rendahnya tetap masih kelihatan kenceng.
di angka 10 ribuan itu menurut gua. Untuk game yang CPU bound memang FPS-nya akan sedikit lebih rendah dan mungkin akan ada sedikit rasa-rasa stuttering karena clock speed dari CPU-nya ini memang sangat fluktuatif alias naik turun banget. Tapi kalau kalian mainin game yang GPU bound banget nih, itu nggak terasa sama sekali, kalian masih bisa ngerasain performance seutuhnya dari GTX 1060 itu seperti apa. Jadi gua rasa memang dengan harga 17,5 juta ini, itu kayaknya Acer kemurahan ngasih harga laptop ini menurut gua. Untuk encoding video sendiri, karena CPU-nya yang gue jelaskan seperti tadi, ya memang ada sedikit pelambatan untuk rendering atau encoding videonya. Tapi balik lagi, tetap terbantahkan sama harganya. Ini laptop bener-bener ngasih harga yang di luar dugaan gua. Gua tahu laptop ini itu pas waktu masih di Computex dan diumumin sama Acer Indonesia kalau dia bakalan jual laptop ini dengan harga 17,5 juta rupiah. Dan gue cukup kaget denger itu. Dikarenakan laptop dengan GTX 1060 itu, apalagi dengan Core i7 8750H, rata-rata punya harga di 20 sampai 30 juta bahkan. Dan Acer ngasih harga segini itu menurut gue ya kemurahan aja sih. Kelebihannya tentu harganya murah banget. Performance masih bisa ditoleransi karena performance yang dihasilkan cukup konsisten alias nggak jomplang naik turun begitu, alias performance-nya sangat-sangat stabil. Yang ketiga, suhunya adem. Karena CPU-nya di limit, otomatis suhunya adem. Khususnya untuk suhu CPU, tapi kalau GPU nggak. Kekurangannya, apa ya? Segala kekurangan dari laptop ini kekurangan laptop ini memang kalau kita list cukup banyak, tapi semuanya terbantahkan sama harganya. Jadi meskipun ini bentuknya masih tebal, USB-nya masih ada USB 2 yang mendominasi, CPU yang di limit, semua terbantahkan sama harganya karena laptop ini murah banget sih untuk laptop yang menggunakan GTX 1060. Good job Acer udah berani kasih harga laptop ini dengan harga 17,5 juta rupiah. Siapa tahu besok-besok ada brand lain yang mau ikutan jual murah juga sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan laptop gaming dengan jeroan yang cukup tinggi, tapi harganya masih bisa terjangkau. Gua rasa laptop ini ya belum ada lawannya. Tapi itu kan menurut gua. Kalau menurut lo gimana? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.